Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya masih akan menceritakan kisah TKW Arab ya teman-teman, yang kisahnya yang tidak akan pernah habis selama TKW itu bisa berangkat ya. Jadi masih bertubi-tubi ini dari zaman Tikotok di Lebuan ya, sampai sekarang nggak ada berhentinya kisah TKW itu ya teman-teman. Jadi bagaimana kisah kelanjutannya? Simak videonya sampai selesai. Langsung saja ke kisah cerita TKW Arabnya, yaitu teman saya sendiri ya. Untuk nama saya akan samarkan menjadi si Tarsih ya. Teman saya itu asal Indramayu, dan saya juga sering ketemu, sering teleponan, pokoknya sering ketemu lah ya. Nah, dia itu menceritakan kisah dia itu curhat, intinya ya, dia itu curhatnya itu ya pergi sulit bertahan sakit gitu ya. Saya bilang kenapa? Saya bilang suka nangis gitu ya. Katanya saya tuh bekerja di Timur Tengah itu, di rumah ini ya, dia itu bekerja di orang lokal Arab asli sini ya. Nah, kata dia, saya bekerja sudah 10 tahun, mau 11 sekarang, 11 jalan dia itu, kata dia itu ya. Tapi saya tuh kayak nggak ada harganya di mata majikan itu ya, katanya. Emang kenapa? Saya bilang. Ya, katanya kayak nggak ada harganya, katanya nggak kayak kamu, katanya nggak kayak orang-orang, katanya nasib saya mah jelek. Emang kenapa nasib kamu jelek? Saya bilang. Dan si Tarsi itu bilang, iya, katanya orang lain mah katanya ada harganya, saya mah walaupun kerja dibilang nggak kerja, selalu dicaci maki kayak sampah katanya. Terus saya bilang, iya, katanya saya tuh pengen pulang, tapi katanya kebutuhan, katanya di rumah itu kan susah, katanya nyari uang, apalagi dia kan janda ya, si Tarsi ini tuh. Kata dia, saya tuh harus bagaimana, katanya. Mau nyari lagi kerja, saya itu takut nggak punya gaji seperti yang sekarang gitu ya. Kan kalau dia udah bertahun-tahun itu gajinya ya alhamdulillah, gaji 2000 itu sama dengan 8 juta ya teman-teman, duit Indonesia. Nah, kata dia 8 juta, tapi kalau saya katanya nyari majikan baru nggak mungkin saya gaji langsung 8 juta, paling ke 4 juta dulu ya, ke 1000 katanya. Terus kata saya, kalau bagi saya gitu, kalau kamu masih mau kerja, mau bertahan, udah bertahan aja, terkecuali kamu sudah punya modal, pulang. Saya bilang begitu ya, karena saya bilang mencari majikan yang ngasih gaji kita segitu itu susah, saya bilang. Nah, kemudian dia tuh menceritakan, iya, katanya kan dia kerja itu satu rumah sama orang Filipina ya. Nah, sama orang Filipina itu sampai 3 tahun gitu. Kata dia itu, saya tuh kerja waktu sama orang Filipina, katanya suka dibentak, tiap hari nggak dibentak, pasti dibentak sama majikan itu. Dimarahin, dibentak, di itu, dikatain nggak kerja, dan lain-lain. Disitulah dia suka curhat, suka gimana gitu, katanya saya tuh nggak kuat kerja itu, katanya suka dipitnah terus. Tapi katanya saya itu kalau saya ngelawan dimarahin, dibentak, sampai ya teman-teman, dia itu kemarin itu cuti ke Indonesia pulang ya. Percaya nggak kalian, uang tiket dipotong sama majikannya. Kejam banget kan orang Arab itu. Kalau yang baik banget orang Arab, tapi kalau yang kejam. Kalian itu harus tahu ya, kalau kerja di Arab itu tak seindah yang kalian bayangkan ya. Yang ada di Indonesia, misalkan laki-laki itu, wah uangnya banyak, minta atau gimana. Enggak. Ya, susah. Itu contohnya teman saya, sampai dicaci maki, dimarahin tuh tiap hari. Nggak ada salah, nggak ada apa, sampai pernah dia tuh kena mistis ya, diguna-guna ya, Allahu alam gitu ya, dia itu diguna-guna sama orang Filipina.
biar majikan tuh benci atau gimana, biar dimarahin terus, kurang tahu saya juga. Sampai pas si Filipin pulang itu, dia tuh nemuin di dalam beras, di pojok-pojok itu ada telur, ada bawang putih, ada apa gitu, disimpan. Nggak tahu buat apa, pokoknya dia itu ya kan, kalau orang Indonesia sama orang Filipina ada magicnya juga ya, ada gitu-gitunya gitu, kalian udah tahu ya. Nah, si Tarsi itu sampai dia nggak bisa jalan 2 bulan, teman-teman. Percaya nggak kalian? Nggak bisa jalan selama 2 bulan. Sakit, kata dia itu, sampai-sampai dia itu nelpon ke yang pinter yang ada di Indonesia dan ditanya, kamu di situ ada teman nggak satu rumah? Nah, kemudian si Tarsi itu nggak bisa jalan selama 2 bulan, teman-teman. Masuk rumah sakit setiap hari. Kata rumah sakit, ini nggak apa-apa, ini dikasih obat. Dia itu kaki sakit sama perut mules, teman-teman. Dimasukkan, jangankan masuk makanan, masuk air aja nggak kuat. Kesakitan, teman-teman. Ya, sampai dia nelpon ke Indonesia ya, ke abangnya. Dan abangnya pergi ke orang pintar gitu ya, yang ada di Indramayu, nggak tahu yang di Cirebon. Kemudian sama yang pintar itu katanya, kamu ada temen nggak? Katanya satu rumah. Iya ada, katanya orang Filipina. Kamu jangan terlalu dekat sama dia, katanya, karena dia bahaya buat kamu. Nah, terus kata yang pintar itu, dibacain ya dari sana gitu ya, di apa yang nggak tahu, kalian udah pada tahu lah ya. Nah, kemudian dia tuh katanya, ini minum, katanya kamu coba, katanya kamu ambil gelas yang ada air minumnya, kemudian masuk ke HP saya itu, simpan seperti dia membacakan ke ke dalam air itu, dibaca gitu barang gitu ya, kalian kayak nggak tahu gitu ya. Nah, dibacain, diminumlah sama teman saya itu, dan hasilnya dia tuh agak-agak enteng gitu ya. Nah, kemudian setelah agak-agak enteng gimana gitu ya dia itu. Nah, si majikan itu agak-agak tidak terlalu marah tiap hari gitu tanpa sebab, sampai-sampai kalau dia minta pulang, minta apa itu dibentak. Teman-teman, dibentak. Jangankan dikasih dia nambah uang tiket itu, dikasih, enggak ada dikasih selama 11 tahun itu. Dia tuh pulang 2 kali pulang ya. Enggak dikasih uang tiket itu sama dia. Bahkan pulang aja pakai pas udah pulang, ya udah kamu pulang katanya, tapi kamu sebulan di Indonesia, pas datang ke sini dipotong gajinya, teman-teman. 3.000. Percaya nggak kalian? 3.000. Begitulah kejamnya orang Arab ya, kalau udah kejam. Makanya kisah TKW yang di penjara, yang dipukul, banyak cerita itu. Apalagi kalau di penampungan ya, di PT itu pada bercerita, ada yang gini, ada yang gitu, ada kadang-kadang gitu ya. Apalagi di TikTok, kalian kalau mau nampung cerita TKW itu di TikTok nih ya, si Tarsi itu, saya nanti kembali lagi tuh. Nah, si Tarsi itu teman saya, setelah dia sembuh gitu ya, sekarang alhamdulillah dia sakitnya itu udah sembuh, dan orang Filipina juga pulang. Setelah teman si Tarsi itu pulang ke Filipina, ya udah. Nah, si majikan itu ngambil lagi orang Ethiopia ya, ternyata orang Ethiopia juga banyak mulutnya. Dan ternyata setelah saya Google juga, Ethiopia itu atau Kenya atau Habasya itu, magicnya itu bagus juga. Sampai majikan itu luluh sama dia. Sama si orang Ethiopia itu ya. Datang 1 minggu langsung dibelikan HP baru. Dikasih wifi ya. Sedangkan teman saya si Tarsi itu udah 11 tahun nggak pernah dikasih hadiah, apalagi itu HP seharga 1.500 ya. 1.500 dikasih HP. Jangankan dikasih HP, pulang aja 100 perak pun nggak dikasih, teman-teman. Nah, dia tuh suka sakit hati di situ. Pengen keluar, ngasih saran ke saya, gimana kalau saya tanajul. Saya bilang, kamu jangan ngomong sama majikan. Kalau kamu masih butuh, sudah diam saja di situ. Kalau kamu sudah tidak butuh, kamu pulang ke Indonesia. Kalau mau nyari lagi majikan, nyari majikan, saya bilang.
Saya bilang saya udah tahu dari watak majikan kamu itu, majikan kamu nggak bakalan ngasih tanah jual sama kamu. Kamu pengen kerja keluar dan majikan ngasih visa, di cancel visa, terus kamu nyari pekerjaan di luar. Saya bilang majikan kamu tak bakalan begitu. Pasti nyuruh kamu pulang ke Indonesia. Orang Arab, saya bilang, kalau kepalanya udah kayak gitu, gak bener, saya bilang. Seperti apa majikan saya dulu gitu ya. Kan majikan saya pengen saya balik lagi karena saya kan tukang masak. Kata majikan, kalau kamu mau balik lagi ke sini, katanya, saya ambil kamu, tapi kalau kamu nggak mau balik lagi ke rumah saya, ya udah, katanya, kamu pulang aja. Ya, saking majikan saya nggak mau saya kerja ke rumah orang lain lagi gitu ya, karena saya dulu kan tukang masak ya. Ya kayak gitu. Tapi majikan saya mah nggak apa-apa sih, yang dulu cuma gitu aja gitu, pengen saya balik lagi, cuma sayanya udah nggak mau masak itu, capek teman-teman tukang masak itu, walaupun gajinya itu gede gitu ya. Dan apalagi kalau kita pinter merayu sama majikan, dah duit itu gampang gitu ya. Nah, jadi lanjut lagi kisah si Tarsinya itu ya. Nah, setelah itu si Teh Tarsi itu kemarin itu bilang lagi sama saya, nangis-nangis gitu ya. Katanya, gimana Teh, saya itu udah kayak nggak ada harganya, apa-apa dibentak, apa-apa selalu salah katanya. Tapi saya itu katanya butuh uang. Kalau saya udah nggak butuh uang, udah saya pulang aja katanya. Kata dia itu. Karena majikan itu kayak nggak ada harganya, kalau ngomong sama saya itu judes katanya, apa gitu. Tapi kalau ngomong sama waktu sama si Filipin dan juga sama si Ken ya, katanya, hai Habibti ya gali Indonesia atau gimana gitu ya. Tapi kalau sama saya sinis katanya, pokoknya nggak tahu katanya dihasut apa. Nah, saya kasih tahu ya buat teman-teman semua, berteman mau sama orang Indonesia, mau sama orang Filipin atau Kenya ya, kalau dia pandai bersilat lidah, kita kalah. Makanya saya mah suka ngajarin sama teman-teman ya. Waktu di TikTok itu kan saya suka ngobrolin TKW seperti ini, cuma ada yang ngelaporin terus di-banned beberapa akun saya gitu ya. Nah, saya bilang kalian itu ada tips-tipsnya biar disayang sama majikan itu, ada teman-teman. Kita itu selalu disayang, dikasih uang dan lain-lain itu ada tips-tipsnya. Pokoknya kita harus bisa, orang Kenya sama Ethiopia itu pinter bersilat lidah gitu buat teman-teman semuanya. Makanya saya suka nyaranin buat teman-teman yang ada di Indonesia atau yang masih ada di Timur Tengah, kalian itu satu harus pinter bahasa Arabnya, misalkan bisa bahasa Arab, dan bukan bahasa Arab yang kasar dan juga gak beradab. Bisa bilang kalian harus ada adab, ihtiram sama majikan itu. Saya suka bilang kayak gitu ya. Nah, udah, kalau kisah itu mah nanti aja nanti ya saya bikinin videonya, kalau buat tips-tips biar majikan baik gitu ya. Nah, kalau kisah si Tarsi itu mah seperti itu teman-teman, kasihan banget sampai sekarang 11 tahun loh. Dia tuh pergi sulit bertahan sakit karena butuh. Dia tuh janda, punya anak 2 gitu teman-teman. Jadi dia tuh kayak digaji 8 juta, dikirim buat anak itu sebulan 4 juta buat anaknya, karena anaknya itu berdua di rumah. Jadi kemudian dia tuh kan suka belanja sendiri di sini, kemana-mana sendiri, yaitu jadi duit itu ya, duit 4 juta ya hitungin 5 juta, tinggal 3 juta per bulan itu teman-teman. Jadi dia itu bisa nabung itu 3 juta lah per bulan ya. Nah, setelah itu si Tarsi itu curhat lagi sama saya. Katanya, saya sudah sakit hati sama majikan itu, suka dibentak kayak nggak ada harganya, kayak sampah katanya. Kalau saya ngomong itu suka sewot katanya. Coba yang lain ngomong enggak, dimanis-manisin katanya. Kayak saya itu, wah kamu mah pembantu katanya, nggak ada harganya, pokoknya kamu mah pembantu lah katanya. Ya ada sih majikan kayak gitu itu sama pembantunya, tapi kalau majikan saya alhamdulillah wa syukurillah ya, kalau majikan saya mah nggak kayak gitu teman-teman. Jadi ya, kalau majikan saya mah alhamdulillah baik, segala apapun pokoknya alhamdulillah gitu. Jadi saya sujud syukur dan puji syukur juga ya, karena majikan saya tuh baik banget. Nah, kemudian si Tarsi itu suka
suka curhatnya itu ya seperti itu. Mau gimana, mau kabur katanya gimana. Saya bilang jangan kabur, jangan. Saya bilang kamu tuh jangan kabur, nggak boleh kabur. Dunia kaburan itu tak seindah yang ada di foto profil, ya nggak seindah yang ada di TikTok. Saya bilang enggak. Saya bilang pokoknya kaburan itu capek. Saya bilang apalagi mending kita cantik, kita gimana bisa mendapatkan uang gitu ya, kerja ke sana kemari. Enggak, saya bilang susah, nyari kerja di rumah juga susah banget kaburan itu. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya intinya jangan kabur. Si itu pengen kabur, saya bilang jangan kabur. Kemudian kalau daripada kabur, saya bilang lebih baik kamu tuh 2 tahun pulang. Jadi dia tuh 11 tahun sekarang, tahun depan itu jadi 12 tahun. Jadi dia itu kalau punya uang mau pulang ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang ada di luaran sana, pokoknya buat para TKW ya, jangan kabur. Pokoknya ya kalau mau bertahan, sudah bertahan, kuatkan 2 tahun pulang. Pokoknya begitu ya kalau prinsip saya. Nggak tahu kalau prinsip kalian gitu ya, mau pulang, mau kabur begitu. Tapi kalau saya suka berpikirnya jangan kabur gitu ya. Nah, jadi si Tatarsi itu saya tuh suka kasihan banget gitu ya. Jadi orang-orang itu pada bertahan itu ya seperti itu. Ada lagi ya yang kemarin sedih juga saya kan ceritain masalah TKW itu ya. Saya tuh sampai sedih juga, orangnya udah tua gitu ya. Udah ada 40 lebihan, dari Indonesianya itu gajinya itu dibilang 120 dinar apa ya, di Bahrain dia nih. Udah di Bahrain ya, kasihan nggak? Saya sedih banget sampai nyeritain ininya juga dan dengernya dia curhat itu ya. Dibayar 80 dinar, yaitu 800 real. Cuma nggak nyampe 3 juta teman-teman gajinya dia. Kasihan nggak? Mau berontak bagaimana dia itu? Mau bertahan ya, karena bertahan itu karena butuh. Namanya orang Banten kalau nggak salah. Iya, orang Banten, lupa namanya. Cuma saya panggilnya teteh aja gitu sama dia. Itu udah 47-an kalau nggak salah, udah tua. Sampai saya bilang ya Allah ya Robbi, anak-anaknya kemana? Saya bilang kok masih diizinin ibunya kerja. Saya bilang ya, gajinya 80 dinar Bahrain. Kasihan banget. Saya bilang ya Allah, kata dia itu gimana, saya tuh mau kabur takut, katanya banyak yang dijual-jual katanya, padahal dia udah juga gitu ya. Katanya banyak yang dijual katanya. Kemudian gaji saya katanya cuma dibayar segini katanya, karena katanya kamu kerjanya nggak bagus atau gimana, saya kurang tahu. Pokoknya ya Allah, nggak tega saya denger kisah-kisah para TKW itu. Ya Allah, saya bilang masih ada yang seperti itu, masih ada ya Allah ya Robbi. Sampai-sampai saya bilang ibu, teteh kan, saya bilang teteh jangan kabur, saya bilang kerja di luar itu susah, bertahan aja sampai 2 tahun. Iya katanya, saya mau bertahan aja katanya sampai 2 tahun katanya, karena gajinya cuma segini katanya. Tapi kalau saya pulang juga, dia itu bingung. 800 itu dia tuh kata dia katanya, kalau saya pulang katanya ke Indonesia katanya, nggak setelah 2 tahun walaupun gaji 800, saya mau kerja apa, keluarga saya mau makan apa, saya juga mau makan apa. Emang teteh nggak punya suami? Teteh udah nggak punya suami katanya, janda kan. Saya bilang teteh punya anak-anak udah besar ya, suruh aja anaknya ngasih makan. Makanya dia tuh sama seperti teman saya yang tadi itu, pergi sulit bertahan sakit, bertahan di 800 dinar gaji dia. Karena apa? Ya karena kebutuhan ekonomi teman-teman. Pokoknya serba salah dan serba bingung. Ya Allah, kalau kalian pengen tahu, banyak yang curhat ke saya di TikTok, di Instagram itu. Apalagi saya kan dulu itu suka ngomong-ngomong blak-blakan kayak gini ya, pakai bahasa Sunda yang bahasa saya agak sedikit naik dan juga kasar gitu ya. Nah, banyak yang curhat, pokoknya macam-macam. Ada yang kalau masalah yang dijual yang jadi ublag mah banyak banget. Ini yang TKW
yang gaji kecil, yang majikannya galak, yang makan ngambilin dari sawah, pokoknya banyak banget. Pokoknya saya suka sedih banget, makanya saya suka bersyukur. Ini saya ngomong aja sampai mau berlinang ya, karena banyak banget saya kalau inget teman-teman curhat sama saya dulu itu gitu ya. Ada yang gaji segini, ada yang udah tua, ada yang pokoknya sedih gitu ya kalau nyeritain kisah teman-teman TKW semuanya. Pokoknya kisah TKW itu nggak bakalan pernah habis sebelum ditutup. Mungkin channel saya tuh akan menjadi kisah-kisah para TKW ya. Para TKW. Jadi TKW itu bermacam-macam teman-teman, bermacam-macam masalahnya. Ya masih mending saya bilang pada pulang itu kalian pada waras gitu. Ada yang pulang itu banyak yang stres, banyak yang bunting, banyak pokoknya banyak banget teman-teman, banyak kisah-kisah di Timur Tengah itu menyedihkan gitu ya. Makanya saya di sini mau blak ngomong kayak apa, kayak gini kayak gitu, biar nggak ada stres, biar nggak ada beban. Nah, untuk keluarga yang ada di Indonesia juga jangan terlalu membebani kita yang di sini, karena mencari uang di Arab itu ya tidak semudah ngegebregeun tatangkalan gitulah di kudaun gitu temuru dua gitu duit, tidak hararese neangan duit teh hese ya. Di sini itu kerja kita tuh capek, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang gitu. Pokoknya saya tuh kalau inget teman-teman curhat dulu itu ya Allah sedih banget. Sampai teteh aku mah pengen curhat aja katanya. Saya bilang ya udah di IMO, saya bilang, atau di IG, kan IG bisa nelpon ya. Pokoknya sedih gitu kalau nyeritain masalah-masalah TKW, emang gak bakalan ada habisnya dari dulu. Apalagi kalau zaman dulu tapi kalau zaman dulu mah ya bukan seperti yang sekarang TKW itu banyak yang dijual gitu. Kalau dulu bukan dijual, kalau nggak sama majikan, anak majikan begitu. Jangankan ya, pokoknya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang emang kayak gitu ya. Seperti yang ada kisahnya orang Filipina yang dibakar itu sama anak majikannya, ada kisahnya itu. Saya aja baca berita, kemudian majikan saya ngasih tahu, kemudian ada TKW Kuwait juga ngasih berita gitu ya. Ya Allah ya Robbi, itu kisahnya. Oke, saya next video saya ceritain ya, itu yang kisah orang Filipina itu yang bunting dibakar sama anak majikannya sendiri ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau saya mengupload video baru lainnya. Terima kasih, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bye bye.